Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Kekuatan-Mu Tuhan, limpahkan sehingga kami mampu menghadapi semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan menaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anggota parlemen di Jepang mengundurkan diri karena merasa malu dan bersalah telah membagi-bagikan kipas kertas kepada para pendukungnya. Pemberian kipas kertas itu dipandang sebagai tindakan yang menyalahi aturan dan mempermalukan parlemen Jepang. Meskipun nilai sebuah kipas kertas itu tidaklah seberapa, tapi ternyata efeknya sangat luar biasa dan dianggap sebagai tindakan menyuap agar dipilih kembali. Kalau seorang anggota parlemen saja bisa merasa malu dan mengundurkan diri karena sebuah kesalahan yang tampaknya kecil, kita sebagai anggota tubuh Kristus seharusnya juga punya rasa malu dan rasa bersalah, sehingga tidak membiarkan diri kita melakukan dosa dan kesalahan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 15 ini tertulis, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak." Tubuh kita disebutkan sebagai anggota Kristus. Apa saja bagian tubuh yang menjadi anggota Kristus? Tentu saja seluruhnya, bukan hanya sebagian. Bukan hanya kaki atau tangan, bukan hanya mata atau telinga, tapi seluruh tubuh kita merupakan anggota Kristus. Dan karena Kristus Yesus adalah Tuhan dan kebenaran, maka sudah seharusnya kita hidup dalam kebenaran. Dan hendaknya kita tidak mempermalukan namanya dengan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kebenaran. Dalam ayat ini disebutkan secara khusus tentang percabulan. Orang-orang di Korintus pada saat itu memandang percabulan sebagai hal yang normal dan merupakan sebuah budaya yang biasa. Dan itu sebabnya orang-orang yang sudah percaya yang ada di kota Korintus diperingatkan dan diajar supaya mengerti bahwa mereka sudah menjadi anggota Kristus dan sudah seharusnya tidak lagi mengikuti budaya dan kebiasaan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kita semua, saudara dan saya, adalah anggota-anggota Kristus. Tubuh kita ini adalah anggota, tubuh kita ini adalah milik Kristus. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 24 tertulis, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Orang yang disalibkan tidak akan bisa bergerak karena tangan dan kakinya dipaku dan pada akhirnya menjadi mati. Dan seperti itulah hendaknya kehidupan kita dalam Tuhan.
kita tidak lagi hidup untuk dosa, karena tubuh kita ini telah disalibkan dan telah mati bagi dosa. Tapi kita ini bangkit dan hidup untuk kebenaran, untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari miliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga sebagai anggota Kristus, kita tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi sebaliknya, memuliakannya dengan cara hidup kita yang menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami ini adalah anggota Kristus. Kami adalah milik-Mu. Tuhan, tubuh kami bukanlah milik kami sendiri, tapi tubuh kami ini adalah milik-Mu, dimeteraikan oleh darah-Mu. Dan sebagai milik-Mu, sebagai anggotamu, kami mengerti, kami sadar bahwa kami sudah seharusnya hidup mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, agar kami hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam dosa-dosa. Pimpin setiap langkah kami ya Roh Kudus, dan jamah hati kami, ubahkan pikiran kami, sehingga kami mengerti sungguh-sungguh akan kebenaran-Mu dan hidup dengan totalitas dalam melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Jamah ya Tuhan setiap orang yang sedang berputus asa. Bangkitkan kembali semangat mereka, sehingga tidak mengalami kehilangan semangat, tapi percaya bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan, dan menjalani hidup dengan penuh sukacita. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.